adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini Kak Sonia merasa sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan adik-adik semua. Dan hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama kakak sekolah minggu yang lainnya. Jadi hari ini harus bersuka cita ya, karena kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentunya bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Sebelumnya adik-adik yuk kita semuanya sama lipat-lipat tangan, dan kita juga tutup mata kita agar kita mau berdoa yang sungguh-sungguh dan serius. Yuk ikuti Kak Sonia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Hari ini kami akan sama-sama anak sekolah minggu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kiranya Kau yang berkati kami, Kau yang juga sucikan, sehingga pujian dan penyembahan kami ini bisa menjadi hal yang menyenangkan di hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kita tahu kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya,
semuanya. Ketemu kembali dengan Kak Deborah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dengan judul Damai Sejahtera. Adik-adik sudah siap ya? Silahkan duduk yang rapi. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh minta tolong Papa dan Mama untuk mengambil kitab suci, mengambil Alkitab. Adik-adik boleh membuka di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Adik-adik ada yang ingat gak firman Tuhan kita minggu yang lalu? Kita sudah belajar buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang damai sejahtera. Ya, kira-kira ada yang tahu enggak ya artinya apa damai sejahtera? Wah, hebat. Betul semua. Damai sejahtera itu adalah rasa tenang, rasa damai berada di dalam kesusahan, kesesakan, dan ketakutan. Kita tidak akan pernah goyah, kita akan merasa tenang karena kita punya Allah yang luar biasa. Nah, kira-kira damai sejahtera itu bisa diukur seperti apa ya adik-adik? Ada orang yang punya banyak uang, punya banyak kekuasaan, ada punya banyak mainan, makanan yang enak-enak. Apakah itu juga membuat hati kita punya damai sejahtera? Belum tentu. Nah, kita hanya memperoleh damai sejahtera itu hanya dari Tuhan Yesus saja. Nah, Kak Deborah hari ini mau bercerita. Ada seorang raja yang sangat berkuasa. Raja pertama bangsa Israel. Siapa yang tahu? Tunjuk jarinya. Hebat adik-adik semua. Ya, betul sekali, yaitu Raja Saul. Nah, Raja Saul ini punya kerajaan yang besar. Dia punya tentara yang banyak. Tetapi Raja Saul ini tidak punya damai sejahtera adik-adik. Nah, suatu ketika tentara Israel ini dipimpin oleh Daud mengalahkan Goliat. Ya, siapa yang masih ingat cerita ini? Daud mengalahkan Goliat. Padahal Daud itu bukan seorang raja, ya. Tetapi, bangsa Israel itu sangat memuja Daud. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya, ya, Daud ini mengalahkan musuh yang lebih banyak daripada Raja Saul. Sehingga hati Saul merasa benci kepada Daud. Dia kehilangan yang namanya damai sejahtera karena iri. Ya, hati kita kalau kita punya perasaan iri, tidak suka kepada teman kita, berbuat dosa, berbohong. Nah, itu juga akan kehilangan damai sejahtera, menyimpan kesalahan. Ya, adik-adik, jangan sampai hati kita dipenuhi oleh perasaan dosa. Nah, seperti Raja Saul ini.
dia tidak suka kepada Daud karena Daud tadi lebih dipuja oleh orang-orang Israel, sehingga Raja Saul kehilangan yang namanya damai sejahtera. Iblis semakin suka karena orang-orang yang kehilangan damai sejahtera berarti temannya siapa? Temannya iblis ya. Oke, kita akan kembali di ayat, kita akan buka kembali di ayat 22 sampai 23. Tadi disebutkan bahwa ada buah-buah roh dan salah satunya adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus ingin supaya hati kita itu mempunyai damai sejahtera, adik-adik. Nah, kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Nah, Kak Deborah akan bacakan ya buat adik-adik. Tuhan Yesus sudah memberikan kita pesan. Nah, di situ kita akan menyimak bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Tuhan Yesus sudah berpesan bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini tidak sejati. Ada uang, ada harta kekayaan, rumah, mobil, semua itu tidak membuat hati kita merasa damai sejahtera ya adik-adik. Karena sifatnya tidak sejati. Orang punya banyak uang, tapi belum tentu dia punya damai sejahtera. Orang boleh punya banyak makanan yang enak-enak, tapi belum tentu di hatinya juga ada damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Ya, satu-satunya damai sejahtera yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Jangan sampai kita seperti Raja Saul, punya banyak uang, punya kerajaan yang besar, punya jabatan, tetapi hatinya tidak mempunyai damai sejahtera karena dia masih iri terhadap Daud. Nah, adik-adik, bila kita punya kesalahan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, contohnya nih, ada seorang kakak dan adik yang sama-sama dikasihi oleh mama papahnya. Nah, suatu ketika mereka bermain. Nah, saat bermain, si adik ini tidak sengaja memecahkan vas milik mamahnya. Nah, ketika dia tahu bahwa vas milik mamahnya itu pecah, kakaknya berkata, "Wah, kamu memecahkan pot punya mama. Vas bunga itu kan vas kesayangan mama." Nah, adiknya mulai ketakutan. Dia bilang ke kakaknya, "Kakak jangan bilang ke mama ya, nanti aku pasti dimarahi mama." Nah, kakaknya punya hati yang pikiran yang jahat adik-adik. Si kakak ini bilang begini kepada adik, "Oke, aku tidak akan bilang kepada mama, tapi kamu harus kasih jajanmu kepadaku. Kamu kalau punya jajan, kamu harus bagi denganku. Kamu tidak boleh makan." Nah, sungguh kejam ya kakak yang seperti itu. Nah, pasti itu sudah dibujuk oleh iblis adik-adik. Nah, adiknya tadi kecewa. "Kok kakak begitu ya? Gak sayang lagi sama aku." Nah,
dia hari berganti hari, kakaknya ini selalu minta jajan, selalu minta makanan yang dipunyai oleh adiknya, sehingga adiknya ini tidak bisa makan yang banyak, makan yang enak. Dia sedih. Nah, karena lama-kelamaan kakaknya tidak berubah, nah, adik ini akhirnya memberanikan diri. Dia datang ke mamahnya, dia mendekati mamahnya, lalu dia menceritakan tentang masalah yang dia memecahkan pot bunga itu, vas bunga. Dia bercerita, Mama, aku minta maaf. Aku minta maaf ya Mama, karena sudah memecahkan vas bunga kesayangan Mama. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh mamahnya? Wah, sungguh luar biasa. Mamahnya memaafkan adik karena adik sudah minta maaf, adik sudah jujur, sehingga mamahnya tadi memberi pesan, terima kasih ya adik sudah jujur kepada mama. Nah, sama seperti kita terhadap Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, mungkin kita menyakiti hati Tuhan, mungkin kita berbuat dosa, kita harus cepat-cepat minta ampun teman-teman. Ya, adik-adik juga di rumah harus minta ampun kepada Tuhan, supaya si iblis yang punya sifat seperti kakak tadi tidak mengintimidasi kita, tidak mengancam kita, ya, supaya kita tidak kehilangan yang namanya damai sejahtera. Nah, yakin pasti Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Ya, adik-adik di sini kita tidak boleh menyimpan dosa di dalam hati kita, supaya Tuhan tetap memberikan damai sejahteranya di dalam hati kita. Oke adik-adik semuanya, mungkin ada yang tahu lagu ke gunung tinggi ku naik, mencari damai, ke lembah curamku turun, mencari damai. Ya, banyak orang berusaha untuk mencari yang namanya damai sejahtera. Ya, mungkin dengan bekerja supaya uangnya banyak, belajar yang keras supaya nilainya baik, atau beli makanan yang enak supaya kita bisa menikmati makanan yang enak. Boleh-boleh saja, tetapi kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap minta ampun, kita harus hidup dekat dengan Tuhan, supaya hati kita tetap memiliki damai sejahtera. Kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap punya damai sejahtera? Ya betul, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, kita harus rajin berdoa, yang nomor 1. Yang nomor 2, kita harus rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, kita harus punya sifat karakter Kristus. Yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Kristus, kehendak Yesus ya. Jadi kita tidak boleh melakukan kejahatan. Kita harus mengasihi sesama. Kita juga harus minta ampun kepada Tuhan kalau kita melakukan dosa atau kesalahan. Pasti Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Sesuai dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus sendiri sudah berpesan, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia
berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan damai sejahtera sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, adik-adik, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita. Walaupun saat ini baru sebagian ya dari adik-adik yang sudah boleh bersekolah. Nah, tapi jangan khawatir, kita harus tetap punya damai sejahtera. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kita. Ya, tetap setia, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan, dan jangan lupa apabila kita melakukan kesalahan, kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan melipat tangan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan damai sejahtera sejati yang bisa yang kami dapatkan selain daripadamu. Tidak ada hal di dunia ini yang membuat kami punya damai sejahtera kecuali yang datangnya daripada Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu GBI-BSB, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, dan berikan damai sejahtera dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu. Shalom. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah